Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Masari, NPM saya 24782067. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan melakukan hands-on 355. Yang pertama, di sini ada tujuan dari paket tracer ini. Pertama di sini adalah examine HTTP web traffic. Jadi memeriksa lalu lintas web HTTP. Lalu display element of the TCP/IP protocol suite. Jadi menampilkan elemen dari protokol TCP/IP. Latar belakang dari paket tracer 355 ini ialah aktivitas simulator yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai protokol TCP/IP dan hubungan dengan model OSI, mode simulator yang memungkinkan pengguna melihat isi data yang dikirimkan di setiap lapisan. Nah, saat data bergerak di jaringan, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang diberi identitas agar dapat disusun kembali di tujuan. Setiap bagian disebut PDU, Protocol Data Unit. Nah, dan terkait dengan lapisan tertentu dalam mode TCP/IP dan OSI, mode simulasi paket tracer memungkinkan pengguna melihat prosesnya. Instruksi yang pertama yakni beralih ke mode HTTP web traffic. Jadi yang pertama di sini memeriksa lalu lintas web, memeriksa lalu lintas HTTP. Lalu langkah yang pertama ya ini beralih dari mode real time ke mode simulator. Yang pertama di sini klik simulator mode icon to switch from the real time mode to simulator mode. Simulator. Select HTTP from the event list filter. Jadi kita pilih HTTP dari event list filter. Oke, HTTP. Sudah ya di sini. Nah, lalu yang kedua yakni menghasilkan lalu lintas web HTTP. Yang pertama di sini kita klik web client in the far left. Jadi kita terus ke desktop and web browser. Lalu kita klik www.osi lokal. Lalu kita go. Nah, di sini terlihat sedang pengiriman. Oke. Nah, lalu oke, sudah. Nah, look at the web client web browser page, did anything change? Jadi apakah halaman webnya berubah gitu? Nah, jawabannya kita lihat nih, ini halaman webnya. Jadi iya, halaman webnya di sini berubah. Jadi halaman webnya ini menampilkan halaman web dari web server. Nah, di sini dia menampilkan you have successfully access the home page for web server. Nah,
Oke. Evenly step column, the simulator panel control. Terus kita ke langkah selanjutnya. Klik the first content list step column is many because. Nah, ini kita mengklik persegi berwarna ya. Ini mungkin oke. Nah, jadi kok kayak gini jadinya? Nah, di sini sudah menampilkan. Di sini sudah menampilkan 2 tab seperti itu, ada model OSI dan rincian PDU ya, detail PDU-nya. Nah, jadi kita di sini lihat yang OSI modelnya dulu. Nah, terus pertanyaannya, sudah kita klik layer 7, informasi apa? What is informasi is listed the number step is episode or layer 7. Informasi apa yang tercantum dalam langkah bernomor tepat di bawah kontak lapisan dalam dan lapisan luar untuk lapisan 7 seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat HTTP ya di layar 7 itu. Terus what is the DST port value for layer 4 under the layer column? Nah, pada layar 4 DST portnya TCP Ethernet port, DST portnya di sini TCP segment untuk connection on port 80 ya, 80. Tapi di sini DST port berarti 1025 DST port. Terus di sini layer 3 DST IP. DST IP-nya ini 192.168.1.1. Whatever at layer 2 outer columns. Lapisan luarnya. Sini ada internet to handle MAC address ya. Di layar 2 ada MAC address. Terus klik the outbound PDU detail step. Oke. Jadi pada PDU
Detail ini dia informasi yang tercantum pada PDU. Di sini pada PDU bagian internet 2, tab detail, memberikan informasi-informasi yang lebih rinci ya, yang lebih jelas. Nah, jadi selanjutnya what is the common information listed under the IP selection of PDU test as compared to the information listed under the OC model tab with which layer is associated. Nah, jadi pada bagian IP, source IP dan destination IP ini dikaitkan dengan layer 3 ya. Layer 3 yakni network gitu. Dikaitkan pada layer 3 yakni network. Lalu what is the common information listed under symbol tab and which layer associated. Jadi pertanyaan yang kedua, pada bagian TCP source port and destination port ini dikaitkan dengan layer 4 yakni transport. What is the host model tab? Nah, jadi host di HTTP adalah www.oc lokal ya, dimana dia ini termasuk layer 7 yakni aplikasi. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, terus selanjutnya klik the next color box and relevant list tab column only layer 1. Lalu selanjutnya klik the next color box and relevant list tab column. Jadi kita akan klik kotak persegi warna berikutnya di bawah kolom daftar visi jenis 1 hanya lapis saja tidak warna 4. Oke. Oke. Perindah layar kolom grid ada layar kolom jadi
Perbedaan utamanya dari arah data, inlier menunjukkan data diterima, outlier menunjukkan data terkirim. Seperti itu. Lalu, how many tabs are displayed with this event explain? Jadi hanya ada 2 tab yang muncul, yakni OC model dan inbound PDU details, karena ini adalah paket terakhir yang diterima. Seperti itu. Terus lanjut yang kedua. Event list filter. Nah, lalu di sini Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jenis peristiwa tambahan apa gitu yang ditampilkan, yakni DNS, TCP, ARP, ya. Terus tuh in the DNS query selection. Nah, file name di query selection adalah www.oc lokal. Seperti itu. Terus tuh at which device was the PDU captured. Nah, ini PDU ditangkap pada perangkat DNS server. Lalu in the number list section below ini berarti under 4.5. Alamat IP hasil resolusi DNS, ya. Terus, what is the purpose of this event based on the information provided in the last item? Nah, ini event terakhir menunjukkan proses terminal koneksi TCP, FIN, dan ACK. Seperti itu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.